Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang standar audit sektor publik. Sebelum itu, berikut adalah profil anggota kelompok kami. Halo, jadi ketemu lagi nih sama aku, dan kali ini kelompok aku mau ngejelasin tentang standar audit sektor publik. Dan materi-materi yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Jadi, sekarang aku mau ngejelasin tentang perkembangan standar audit sektor publik dulu nih. Standar audit itu berbeda dengan prosedur audit, yang mana prosedur itu berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan. Sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Keberadaan sebuah standar pemeriksaan sangat penting karena menjadi patokan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Apabila terjadi penyimpangan atau tahapan di dalam standar pemeriksaan tidak dijalankan, maka secara otomatis proses pemeriksaan dinilai cacat atau tidak memenuhi standar yang berlaku. Pada tahun 1972, dibentuk organisasi profesi akuntan internasional guna mengembangkan standar-standar akuntansi yang patut diterima secara universal. Kemudian dibentuklah International Coordinated Committee Accounting Profession atau ICCAP dan International Accounting Standard Committee IASC pada tahun 1973. Di Indonesia itu sebenarnya udah punya suatu standar dalam pelaksanaan audit pemerintahan, yaitu Standar Audit Pemerintahan atau SAP, yang telah dibuat oleh BPK RI pada tahun 1995. Namun, SAP dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini, terutama sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, maka BPK RI menyusun standar pemeriksaan yang baru, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN pada awal tahun 2007. Setelah kita membahas tentang perkembangannya, mari kita memperdalam standar audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan landasan tata kelola sektor publik yang baik. Kenapa? Karena mereka meliputi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan organisasi itu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuannya terpenuhi, juga operasinya dilakukan dengan etis dan bertanggung jawab. Auditor membantu organisasi pemerintah untuk mencapai akuntabilitas dan integritas, meningkatkan operasi, dan menanamkan kepercayaan antara warga dan pemangku kepentingan. Peran auditor publik mendukung tanggung jawab tata kelola pengawasan, wawasan, dan pandangan ke depan. Dalam praktik di Indonesia, standar audit publik yang dikenal adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah sebuah standar pemeriksaan yang memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Nah, standar pemeriksaan keuangan negara ini terdiri dari standar umum, standar pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan kinerja, dan standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Dan setiap standar digunakan untuk tujuan audit yang berbeda-beda. Pertama, kita masuk ke standar umum dulu nih. Standar umum ini berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil pemeriksaan. Standar umum ini harus diikuti oleh semua pemeriksa dan organisasi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Pernyataan standar umum yang digunakan bisa dilihat di samping. Selanjutnya, kita masuk ke standar yang kedua, yaitu standar pemeriksaan keuangan. Dalam standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan memberlakukan 3 pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan oleh IAI. Bisa dilihat di bawah ini. Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi pemeriksa. Standar pemeriksaan mensyaratkan pemeriksa untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa dan melakukan komunikasi dengan entitas yang diperiksa. Yang kedua ada pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya, di mana pemeriksa harus memperoleh informasi dari entitas yang diperiksa. Selanjutnya, yaitu merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan. Pernyataan standar pelaksanaannya ada di samping.
Selanjutnya, ada pengembangan temuan pemeriksaan, yang mana seperti kurang memadainya pengendalian internal, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan. Dan yang terakhir, ada dokumentasi pemeriksaan sebagai pernyataan standar pelaksanaan tambahan yang kelima. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kita membahas tentang standar pelaksanaan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang standar pelaporannya juga. Standar pemeriksaan memberlakukan 4 standar pelaporan SPAP yang ditetapkan oleh IAI. Standar pelaporan yang pertama itu berkaitan dengan keadaan di mana terdapat penyusunan laporan keuangan yang disusun itu tidak berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga auditor tetap harus memenuhi standar yang pertama. Nah, pada standar pelaporan yang kedua ini, penerapannya mestinya menuntut auditor untuk memahami hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Perbandingan laporan keuangan di antara beberapa periode dapat dipengaruhi oleh, antara lain, dilanjutkan dengan standar pelaporan yang ketiga, yaitu berkaitan erat dengan informasi tambahan sebagai pendukung dan pelengkap laporan keuangan. Dan laporan audit tidak perlu menyatakan hal ini apabila pengungkapan informasi sudah memadai. Dan standar pelaporan yang terakhir bisa dilihat di samping. Standar pelaporan keempat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Baik, materi yang bisa aku jelasin mungkin itu dulu, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku, Meilanda. Hai, sekarang aku mau ngejelasin ke kalian tentang standar pemeriksaan yang menetapkan standar pelaporan tambahan dan juga standar yang ketiga, yaitu standar pemeriksaan kinerja. Nah, gak usah pakai lama, kita langsung bahas aja yuk. Jadi, standar pemeriksaan menetapkan beberapa standar pelaporan tambahan. Yang pertama yaitu pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan. Nah, pernyataan standar pelaporan tambahan pertama ini berisi tentang laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Nah, pernyataan standar tadi mengacu kepada standar pemeriksaan yang berlaku yang harus diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Dan jika pemeriksa tidak dapat mengikuti standar pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan standar pelaporan tambahan kedua ini berisi tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Nah, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Laporan atas kepatuhan itu sendiri mengungkapkan yang pertama, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana. Dan yang kedua yaitu ketidakpatutan yang signifikan. Selanjutnya, pernyataan standar pelaporan tambahan yang ketiga yaitu pelaporan tentang pengendalian internal yang berisikan tentang laporan atas pengendalian internal harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Pasti kalian bertanya-tanya kan, maksudnya apa sih pelaporan tentang kelemahan pengendalian internal itu? Jadi, maksudnya itu, pemeriksa atau auditor harus melaporkan kelemahan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Nah, dalam melaporkan kelemahan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengidentifikasi kondisi yang dapat dilaporkan yang secara sendiri-sendiri atau secara kumulatif, dan pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut dalam perspektif yang wajar. Berikut ini adalah pedoman dalam melaporkan unsur-unsur temuan. Yang pertama kondisi, yang kedua kriteria, yang ketiga akibat, dan yang keempat sebab. Selanjutnya pernyataan standar yang keempat yaitu pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. Isi dari pernyataan standar pelaporan tambahan yang keempat ini bisa kalian lihat di samping ya. Selanjutnya yang kelima yaitu pelaporan informasi rahasia. Untuk isi dari pernyataan standar pelaporan tambahan ini bisa kalian lihat di samping ya. Nah, yang terakhir yaitu penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.
Untuk pernyataan standar pelaporan tambahan yang terakhir ini bisa kalian lihat di samping juga ya. Materi selanjutnya yang bakal aku bahas yaitu standar yang ketiga, standar pemeriksaan kinerja. Kita bahas aja yuk. Nah, standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini terdiri dari perencanaan, supervisi, bukti, dan dokumen pemeriksaan. Yang pertama, perencanaan. Pernyataan standar pelaksanaan pertama ini yaitu pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Dalam merencanakan suatu pemeriksaan kinerja, pemeriksa atau auditor harus mempertimbangkan signifikansi masalah dan kebutuhan potensial pengguna laporan hasil pemeriksaan, memperoleh suatu pemahaman mengenai program yang diperiksa, mempertimbangkan pengendalian internal, merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan, dan mengidentifikasikan kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi hal-hal yang harus diperiksa. Yang lainnya bakal aku tulis di samping ya. Yang kedua, supervisi. Pernyataan standar pelaksanaan kedua ini adalah staf harus disupervisi dengan baik. Supervisi mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain seperti tenaga ahli yang terlibat dalam pemeriksaan agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai. Yang ketiga, bukti. Pernyataan standar pelaksanaan ketiga ini adalah bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi pemeriksaan. Nah, untuk pernyataan standar pelaksanaan keempat ini bisa kalian lihat di samping ya. Nah, dokumen pemeriksaan memberikan 3 manfaat, yaitu memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan, membantu pemeriksa dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan, dan memungkinkan orang lain untuk mereview kualitas pemeriksaan. Di dalam dokumen pemeriksaan juga harus berisi tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, dokumentasi pekerjaan, dan bukti tentang review supervisi. Oke, mungkin itu aja materi yang aku sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelasin oleh Fajri. Bye! Oke, tadi udah dijelasin 3 poin tentang standar yang udah dijelasin sama Putri Melanda. Selanjutnya, kita bakalan ngebahas tentang standar pelaporan pemeriksaan kinerja. Kita bahas dulu dari awalnya. Baiklah, fungsi dari standar ini yaitu yang pertama, mengkomunikasikan hasil pemeriksaan pada pihak yang berwenang. Kedua, membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan. Dan yang keempat, memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isi laporan. Standar ini mencakup beberapa isi laporan yang mana berupa pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Yang kedua, tujuan, lingkup, dan metode pemeriksaan. Yang ketiga, hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi. Yang keempat, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, pelaporan informasi rahasia apabila ada. Dalam pembuatan sebuah laporan, tentu saja ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar laporan tersebut memiliki kualitas. Yang mana unsur-unsur tersebut mencakup yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, akurat. Lalu yang keempat, objektif. Yang kelima, meyakinkan. Yang keenam, jelas. Dan yang terakhir yaitu ringkas. Selanjutnya yaitu standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu, yang mana standar ini dipecah menjadi standar pelaksanaan dan juga standar pelaporan. Kita bahas dulu dari standar pelaksanaan. Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang mana berisikan yang pertama, komunikasi pemeriksa. Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, dan lingkup pengujian serta pelaporan yang direncanakan atas hal yang akan dilakukan pemeriksaan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan. Selanjutnya, pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya. Hal ini berisikan, pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa. Berikutnya, pengendalian internal. Dalam merencanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dalam bentuk eksaminasi, dan merancang prosedur untuk mencapai tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian internal yang sifatnya material terhadap hal yang diperiksa. Lalu berikutnya, merancang pemeriksaan.
Dalam merencanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dalam bentuk eksaminasi, pemeriksa harus merancang pemeriksaan dengan tujuan yang memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap hal yang diperiksa. Lalu yang terakhir, dokumentasi pemeriksaan. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksaan. Oke, itulah tadi isi dari standar pelaksanaan. Selanjutnya, kita bahas tentang standar pelaporan. Nah, sama halnya seperti sebelumnya, standar pemeriksaan menetapkan juga standar pelaporan tambahan pemeriksaan dengan isi yang dimana isinya berupa: yang pertama, pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan. Lalu yang kedua, pelaporan tentang kelemahan pengendalian internal, kecurangan, dan juga penyimpangan. Lalu yang ketiga, pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. Yang keempat, pelaporan informasi rahasia. Dan yang terakhir, penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. Hai guys, materi selanjutnya aku bakalan jelasin tentang yang pertama, fungsi standar audit sektor publik, yang kedua, kerangka pikir audit sektor publik, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu objek audit sektor publik. Yuk teman-teman, kita langsung saja breakdown satu persatu. Yang pertama, kita bakalan bahas tentang fungsi standar audit sektor publik. Sebenarnya apa sih fungsi dari standar audit sektor publik itu? Jadi, standar audit berfungsi mengatur semua aktivitas pekerjaan auditnya akuntan publik. Standar mengatur mulai dari syarat auditor, misalnya independensi dan kompetensi auditor, sampai bagaimana membuat laporan audit. Hal ini mengakibatkan akuntan publik dapat melakukan pekerjaan auditnya sesuai dengan syarat minimal atau kualifikasi auditor, melakukan perencanaan audit dengan jelas, melaksanakan audit di meja ataupun di lapangan dengan baik karena sudah diatur dalam standar, dan melakukan pelaporan audit yang jelas. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa standar akan menjadi pedoman dan pegangan akuntan publik sehingga kewajiban dan larangan akuntan publik dapat dipenuhi dengan baik. Standar audit berfungsi sebagai pengendali secara preventif terhadap kecurangan, ketidakjujuran, dan kelalaian. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kerangka pikir audit sektor publik. Secara kelembagaan, kerangka pikir audit sektor publik terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, kerangka kelembagaan, yang kedua, pengaturan standar audit, yang ketiga, kode etik, yang keempat, akuntabilitas badan pemeriksa keuangan, yang kelima, kemandirian, yang keenam, kualifikasi dan keterampilan auditor, yang ketujuh, pelatihan, yang kedelapan, kompetensi audit, dan yang kesembilan, jaminan kualitas. Di Indonesia, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas BPK, yaitu sebagai patokan atau arahan pertahapan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bagi pemeriksa. Nah, teman-teman bisa lihat di tampilan 4.1 di depan tentang kerangka pemikiran SPKN. Di mana pada tampilan 4.1 ini menjabarkan bahwa SPKN berisi tentang persyaratan pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan, di mana tujuannya untuk menjadi ukuran mutu pemeriksaan keuangan negara. Nah, penerapan SPKN dalam pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme pengumpulan bukti dan pengujian bukti secara objektif yang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas publik, sehingga menghasilkan peningkatan kredibilitas informasi yang dilakukan. Hasil ini dapat menimbulkan impact atau manfaat, yaitu antara lain yang pertama peningkatan mutu pengelolaan, yang kedua pemenuhan tanggung jawab keuangan negara, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Nah, yang aku jelasin dari awal sampai akhir ini merupakan input
output, dan impact dari SPKN. Pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang objek audit sektor publik. Apa aja sih objek dari audit sektor publik? Objek audit pada dasarnya meliputi semua kegiatan organisasi sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan operasional, sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban akhir periode dari suatu organisasi atau lembaga. Terdapat 3 jenis organisasi atau lembaga, yaitu pertama, organisasi atau lembaga sektor komersial, yaitu yang bertujuan untuk mencari laba. Yang kedua, organisasi atau lembaga sektor publik, yaitu yang bertujuan murni nirlaba. Dan yang ketiga, kuasi sektor publik, yaitu unit yang tidak semata-mata mencari laba. Yang terakhir, kita menyinggung sedikit tentang standar nomenklatur. Nomenklatur didefinisikan sebagai daftar atau akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat serta memudahkan pemeriksaan dan pengawasan. Tujuan dari penyusunan nomenklatur yaitu yang pertama mengidentifikasi data akuntansi secara unik, yang kedua meringkas data, yang ketiga mengklasifikasi rekening atau transaksi, dan yang terakhir menyampaikan makna tertentu. Metode penyusunan nomenklatur terdiri dari kode angka atau huruf urut, kode angka blok, kode angka kelompok, kode angka desimal, dan kode angka urut didahului dengan referensi huruf. Oke, aku rasa hanya itu pembahasan dari aku. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Audrey Olivia. Halo semuanya, aku bakalan ngelanjutin penjelasan dari temanku yang sebelumnya. So, let's check it out. Di materi kali ini, aku bakalan ngebahas mengenai persiapan pelaksanaan standar audit sektor publik, yang mana terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kesiapan kapasitas auditor. Yang kedua, penentuan format laporan. Dan yang terakhir, penentuan aturan audit. Nah, apa aja sih tahap-tahap yang ada di persiapan pelaksanaan standar audit sektor publik? Tahapannya yaitu yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, melaksanakan pengujian auditor. Yang ketiga, menyusun laporan. Yang keempat, tahap tindak lanjut auditor. Dan yang kelima, praktik penyusunan program. Nah, hasil dari praktik penyusunan program audit kinerja itu yang akan menunjukkan apakah ada karakteristik tertentu yang berbeda dengan praktik penyusunan dari program audit kinerja pada umumnya. Selanjutnya, kita bakalan ngebahas mengenai kesiapan kapasitas auditor. Ada yang tahu nggak sih gimana caranya memenuhi standar umum pemeriksaan? Salah satu cara untuk memenuhi standar umum tersebut ialah dengan memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan, yang mana tercantum pada SPKN paragraf 6 standar umum. Pelatihan tersebut perlu diberikan kepada para auditor dengan masa kerja lebih dari 5 tahun untuk selalu menyegarkan ingatan para auditor tentang perlunya menjaga kualitas audit. Sementara, pelatihan yang diberikan kepada auditor dengan kedudukan sebagai pemimpin tim, baik junior maupun senior, dimaksudkan agar audit tidak merasa bahwa bekal pengalaman mereka sudah cukup, sehingga nantinya akan melupakan hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun sebuah program audit kinerja. Dan yang selanjutnya, penentuan format laporan. Tahap ini merupakan tahapan dalam audit sektor publik yang harus dilaksanakan, karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik. Hal tersebutlah yang menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Format laporan audit kinerja sektor publik juga berbeda-beda dan mengalami perkembangan.
Hal tersebut diakibatkan karena kebutuhan di tiap negara akan informasi yang terkandung dalam laporan audit kinerja sektor publik juga berbeda-beda. Berikut merupakan tabel perbandingan isi laporan audit kinerja di beberapa negara. Yang pertama, Hatterley and Parker pada tahun 1988. Yang kedua, Aikpa Ponder pada tahun 1984. Yang ketiga, GAO pada tahun 1974, dan yang terakhir ANAO pada tahun 2003. Selanjutnya merupakan tampilan laporan audit kinerja dalam SAP dan SPKN. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai penentuan aturan audit. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang. Dimulai dari didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tahun 1957 yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama. Secara garis besar, tonggak sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya. Selanjutnya, kita bakalan ngebahas sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia. Yang pertama, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Selanjutnya, Ikatan Akuntan Indonesia Seksi Akuntan Publik atau IAI SAP. Selanjutnya, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP. Selanjutnya, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Itu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang kami minta maaf, tapi jika ada lebih tidak usah dikembalikan. Karena kami orang yang ikhlas. Bye.